Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Otomotif Land. Di kesempatan video kali ini saya mau coba review nih ya, motor dari tim balap MPJ. Ini ya, di depan saya ini ada motor. Yang pertama nih, sebelah sini ada motor bebek standar ya. Untuk basicnya ini motor Jupiter Jet. Terus yang di sebelah sana ada yang bebek modifikasinya ya. Yang ini juga basicnya kayaknya Jupiter juga nih, Jupiter atau PGR sama sih ya. Nah, nanti kita coba review untuk dari pertama mungkin ini dari bebek standarnya ya. Terus yang ini untuk bebek modifnya. Nanti kita coba review sedikit-sedikit sih, yang mungkin yang saya tahu aja nanti kita review. Kalau misalkan yang nggak tahu ya mohon maaf lah ya. Kita mulai mungkin dari sini dulu. Oke, mungkin kita mulai dari bagian atasnya ya. Nih, untuk bagian atas, dari nanti kita lanjut ke yang modif ini dulu, mungkin yang bebek standar dulu. Kita mulai dari pengeremannya. Ini pengeremannya kalau nggak salah pakai CR sih ya, pakai CR 85 mungkin ya. Terus di bagian stangnya, ini stangnya menggunakan stang dari merek Audi. Untuk diameternya mungkin ini yang low ya, soalnya kan ada yang low, ada yang high. Terus dari bagian ukuran panjangnya saya kurang tahu juga ya, tapi ini lumayan panjang. Terus di bagian hand gripnya ini kayaknya pakai hand grip dari apa ya, Domino mungkin, Domino. Terus bagian gas spontannya ini, untuk gas spontannya menggunakan gas spontan dari Domino juga. Nah, terus untuk bagian handlenya ini menggunakan handle dari merek ASP nih. ASP ya. Untuk handlenya menggunakan ASP. Terus bagian selang remnya menggunakan selang rem dari merek TDR kayaknya. Untuk selang rem menggunakan CJM ya. Nah, kita lanjut nih ke bagian ini untuk riser. Di sini juga menggunakan riser dari merek Gordon kayaknya. Risernya menggunakan riser Gordon. Dan terus lanjut ke bawah ya. Ini untuk bagian segitiganya udah di-upgrade juga menggunakan segitiga Gordon. Oh, jadi untuk segitiganya sama risernya mungkin sama ya, sama produknya ini. Ini Gordon, ini juga Gordon. Nah, terus ini untuk bagian shock depannya. Shock depannya motor bebek standar ini menggunakan shock depan dari merek Gordon. Terus di upgrade di ray suspension. Di upgrade bilang ya untuk shock breakernya. Ini untuk mereknya menggunakan shock breaker Gordon. Terus untuk bagian pelek, ini untuk peleknya menggunakan pelek TK. Untuk diameternya ukurannya 19/160. Dan ban dibalut dengan bannya ini menggunakan ban merek dari Dunlop. Untuk bannya Dunlop, ukurannya 70/100/19, ya lingkarnya 19 ya. Dan untuk bagian kalipernya menggunakan kaliper dari motor kayaknya Honda Beat ini. Kalipernya Honda Beat. Ini untuk trombolnya menggunakan trombolnya yang original kan. Ini untuk trombolnya original KLX. Ini untuk trombolnya original KLX. Mungkin kita lanjut ya. Ini untuk bagian covernya, ini menggunakan cover dari KTM. Ya KTM. Oke, kita lanjut. Untuk di bagian sasis motor ini, untuk sasisnya dibikin di 148 frame custom garage. Ini untuk spesialis GTX ya. Ini untuk bengkel yang membuat sasisnya. Mungkin di bagian sini dulu nih. Ini tangkinya bukan tangki sih ya, cover gitu. Ini kan untuk tangkinya di sebelah sini. Kalau misalkan untuk yang modif baru tuh tangkinya di depan. Ini kan bentuknya masih bebek standar ya. Terus mungkin untuk mesinnya kita nanti terakhir.
Kita lanjut ke belakang dulu aja. Nah ini untuk di bagian belakang kita jok. Untuk joknya ini menggunakan jok dari Wood Graphic, dan untuk bagian shock bladdernya menggunakan shock bladder dari Kayaba ya, Kayaba yang warna merah. Terus di ribbon juga gimana ini, untuk di ribbonnya sama sih kayak yang depan di ray suspension. Nah untuk pengeremannya sama sih, pengeremannya juga yang belakang kabel remnya menggunakan TDR. Untuk bagian pengeremannya ini full KLX ya untuk masternya, terus dari kalipernya juga pakai KLX, piringan KLX, dan trombolnya juga menggunakan trombol dari KLX juga. Untuk bagian peleknya sama sih, menggunakan pelek dari merek TK juga kayak yang depan, dan bannya menggunakan ban dan Dunlop juga dengan ukurannya 90/100, untuk diameter lingkarnya 16. Kita ke sebelah sini nih. Ini untuk bagian gear setnya. Ini untuk gear setnya. Untuk ukurannya saya nggak kelihatan. Ini untuk gear setnya menggunakan gear set dari merek DID ya, DID. Nah mungkin segitu sih untuk bagian luarnya. Kita nanti langsung ke bagian mesinnya. Untuk mesinnya paling yang dibahas cuma sedikit ya, soalnya ya saya gak akan bongkar semua juga. Untuk mesinnya itu kan ada rahasianya mungkinnya dari motor ini, nanti kita coba review nih ya. Nah, sekarang kita untuk bagian mesin ya. Untuk bagian head kita menggunakan Ori 5TN ya, yang udah dirubah juga. Untuk bagian klepnya, untuk klep in kita menggunakan 26, dan untuk klep X menggunakan 23. Lokan asnya juga udah dimodifikasi. Terus bagian boring kita menggunakan Moto1 yang keramik ya, dan untuk sehernya diameter 55,25. Untuk di bagian karbu ini menggunakan karbunya original ya, tapi tertutup sih boleh ini, tapi mungkin cuma dilemar aja. Untuk karbunya masih original tapi dilemar. Kita lanjut ke bagian pengapian. Untuk bagian mesin untuk di bagian CDI nya menggunakan CDI original. Terus di bagian kuilnya mainnya original, dan businya menggunakan busi dari Iridium, dan ini akinya juga Astra ya, menggunakan Astra. Nah kita mungkin untuk bagian mesin cuma segitu yang saya tahu sih ya. Kalau misalkan ada yang kurang mohon maaf. Terus ini untuk bagian ini knalpot nih, knalpotnya menggunakan knalpot dari merek IP7. Sedikit info buat teman-teman yang pengen tahu motor ini dibikinnya di bengkel mana. Nah untuk bengkelnya tuh di ini ya, DNH Racing Bogor. Kalau teman-teman yang suka GTE ke balap mungkin udah pada tahu ya, ini bengkelnya DNH Racing Bogor. Yang lebih akrabnya mekaniknya Om Sanul ya. Buat teman-teman kalau Mika bikin motor boleh di DNH. Kita ke bagian yang bebek modif ya. Untuk bagian setang menggunakan front taper. Untuk bagian gas spontan menggunakan Acerbis. Untuk hand gripnya Expedition. Terus untuk master rem depannya pakai Ori KLX. Untuk handle-nya menggunakan Endurotech ya. Terus untuk bagian sublecker depan menggunakan YJ85, sudah di upgrade juga di GC suspension. Terus untuk bagian kalipernya menggunakan Ori KLX. Bagian trombol menggunakan trombol CRF ya. Terus bagian
Velgnya juga menggunakan TK juga ya, ukuran 19. Untuk ban juga menggunakan Dunlop DGX. Untuk bagian sasis masih sama ya, dibikinnya di 148 frame GTX. Untuk bagian cover menggunakan HM. Terus untuk shock belakangnya menggunakan shock ATP Yamaha YFZ panjang 46. Untuk bagian armnya ini udah dirubah juga ya. Terus untuk bagian pengeremannya yang belakang masih menggunakan KLX. Terus untuk trombo juga sama ya, sama yang depan bagian menggunakan CRF. Terus untuk bagian velgnya, ring velgnya masih menggunakan TK. Untuk ban juga masih menggunakan ban Dunlop DGX ya. Untuk belakang menggunakan ukuran 16/90/100. Terus untuk bagian gear setnya ini menggunakan gear set triple S, sama rantainya juga triple S ya. Sekarang untuk bagian mesin ya, mesin ini speknya juga beda kan, bebek modif ya. Untuk headnya masih menggunakan head standar 5TN yang pastinya udah dirubah juga. Untuk bagian klepnya ini menggunakan klep innya tuh kalau nggak salah ukuran 28 kalau nggak 29 ya. Untuk X-nya 26 kalau nggak salah, apa 25. Terus untuk bagian bodinya menggunakan keramik juga, produk dari Moto1. Untuk seher sama juga ya, menggunakan 55,25. Untuk karburator mungkin yang ini mah beda ya, ini menggunakan PWK 28. Terus untuk bagian sidainya pakai BFP, dan mesinnya masih sama bikinan DNH. Terus untuk knalpotnya menggunakan knalpot GP7 masih sama.